Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih melanjutkan materi Kingdom Plante, yaitu Angiospermae. Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang menghasilkan biji di dalam buah. Biji yang dihasilkan dilindungi oleh daging buah, sehingga Angiospermae sering dikatakan sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae memiliki karakteristik. Yang pertama, tubuhnya terdiri dari bunga, batang, daun, serta akar. Kemudian, akarnya dapat berbentuk serabut ataupun berbentuk tunggang. Kemudian, daunnya pipih, alat reproduksi berupa bunga, bakal biji tertutup oleh daging buah. Nah, berdasarkan keping bijinya, Angiospermae dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada monokotil, dan yang kedua itu ada dikotil. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Tumbuhan monokotil dan dikotil, selain dilihat dari perbedaan jumlah keping bijinya, tumbuhan monokotil dan dikotil juga dapat dilihat berdasarkan ciri fisik yang dimiliki antara keduanya. Biji dikotil merupakan biji yang memiliki dua atau lebih keping biji atau kotiledon, sedangkan biji monokotil memiliki satu keping biji atau kotiledon. Hal ini sesuai dengan asal-muasal pemberian nama dua kelompok tumbuhan ini, yaitu mono yang berarti satu dan di yang berarti dua. Untuk bentuk akar pada tanaman monokotil berakar serabut yang tipis dan kecil, sedangkan akar dikotil berakar tunggang yang bercabang dan kuat. Untuk bentuk batang, tumbuhan monokotil umumnya memiliki batang yang tidak bercabang dan tidak memiliki kambium yang tumbuh meninggi. Sedangkan untuk dikotil umumnya bercabang serta memiliki kambium. Adapun bentuk daun, untuk tumbuhan monokotil umumnya bentuknya memanjang dan tulang daunnya sejajar. Sedangkan untuk dikotil, bentuk daun kebanyakan melebar dengan tulang daun menyirip ataupun menjari. Untuk bunga, monokotil umumnya memiliki kelopak berjumlah 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil memiliki jumlah kelopak 2, 4 atau kelipatannya. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik yang dimiliki, semoga kita dapat membandingkan antara tumbuhan monokotil dan dikotil, seperti pada contoh berikut ini. Untuk tanaman jagung, padi, dan bambu merupakan contoh tumbuhan monokotil, sedangkan jeruk, mangga, dan kakao merupakan contoh dari tanaman dikotil. Untuk selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakannya dapat melalui dua cara. Yang pertama, secara generatif atau secara perkawinan seksual, dan yang kedua secara vegetatif atau tanpa perkawinan aseksual. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif atau perkawinan seksual. Nah, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae yaitu melalui bunga.
sebelum kita membahas perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari bunga. Bunga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Untuk bunga yang lengkap, dalam satu bunga sudah terdiri antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang bunga lengkap. Pertama, kita bahas dulu bagian-bagian pada bunga. Yang pertama, ada benang sari. Nah, benang sari ini terdiri dari kepala sari. Kemudian, yang kedua terdiri dari tangkai sari. Nah, gabungan dari tangkai sari dan kepala sari ini yang disebut dengan benang sari. Fungsi dari benang sari ini yaitu sebagai sel kelamin jantan yang nantinya akan menghasilkan sel sperma. Kemudian yang kedua, yang merupakan sel kelamin betina. Yang pertama itu ada kepala putik. Kemudian ada tangkai putik. Nah, yang bulat ini merupakan bakal buah. Di dalam bakal buah ini nantinya terdapat bakal biji. Nah, putik inilah yang berfungsi sebagai alat kelamin betina atau yang nantinya akan menghasilkan sel telur. Selain benang sari dan putik, pada bagian bunga juga terdapat mahkota bunga. Nah, ini yang lebar-lebar ini merupakan mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan salah satu hiasan yang terdapat pada bunga. Mahkota ini biasanya memiliki warna yang mencolok. Bertujuan itu untuk memikat serangga penyerbuk, sehingga serangga hinggap dan menghisap nektar untuk membantu proses penyerbukan. Nah, dari semua bagian bunga tersebut, yang berfungsi sebagai alat reproduksi yaitu benang sari dan putik. Reproduksi pada tumbuhan angiospermae terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ada penyerbukan, kemudian pembuahan, penyebaran biji, serta perkecambahan. Penyerbukan merupakan proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berbunga adalah serbuk sari, sedangkan sel kelamin betinanya adalah putik. Proses penyerbukan dapat melalui beberapa perantara, seperti yang pertama, ada anemogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Contohnya itu ada pada tanaman jagung. Kemudian yang kedua ada entomogami, yaitu proses penyerbukan dengan bantuan serangga. Kemudian yang ketiga ada ornitogami, yaitu proses penyerbukan dengan bantuan perantara burung. Yang keempat ada dropterogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Yang terakhir ada antropogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia. Contohnya ada pada tanaman salak. Yang kedua adalah fertilisasi atau proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Tahukah kalian yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari tersebut akan menempel pada stigma atau kepala putik yang sesuai. Jika sudah menempel pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Pada serbuk sari terdiri dari dua inti. Inti yang satu akan membentuk zigot, kemudian inti yang satunya akan membentuk endosperma
atau membentuk cadangan makanan. Kemudian yang ketiga ada penyebaran biji. Penyebaran biji ini dapat dilakukan melalui beberapa perantara. Yang pertama seperti anemokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Kemudian ada hidrokori, penyebaran biji dengan bantuan air. Kemudian ada antropokari, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Contohnya ada pada tanaman jagung. Kemudian ada mamokori atau penyebaran biji dengan bantuan mamalia. Contohnya ada pada hewan luwak. Kemudian ada onitokori, penyebaran biji dengan bantuan burung. Kemudian ada kiropterokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Kemudian ada entomokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan serangga. Yang keempat ada perkecambahan atau masa dormansi. Dormansi merupakan keadaan biji dalam masa istirahat. Setelah selesai dormansi, biji tumbuhan menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan perkecambahan. Kemudian, reproduksi secara vegetatif atau tanpa perkawinan, yaitu melalui dua, atau dapat terjadi secara buatan dan secara alami. Untuk reproduksi secara alami, yaitu dapat melalui rizoma, kemudian geragih atau stolon, kemudian umbi lapis, umbi akar, umbi batang, dan tunas. Nah, yang pertama ada rizoma. Rizoma itu biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pada batang yang berada di dalam tanah. Contohnya itu ada kunyit, lengkuas, jahe, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada geragih atau stolon. Nah, geragih atau stolon ini merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah, dan bagian yang menyentuh tanah akan menjadi akar. Contohnya itu seperti stroberi, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada umbi lapis. Nah, pada umbi lapis, bagian atas umbinya akan tumbuh daun, dan pada bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contohnya itu ada bawang putih, bawang merah, tulip, dan lain sebagainya. Yang keempat ada umbi akar. Nah, biasanya tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi akar ditandai dengan tumbuhan tersebut menyimpan makanan pada akar. Contohnya itu ada pada wortel, lobak, singkong, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada umbi batang. Nah, umbi batang ini batangnya tumbuh di dalam tanah, kemudian mengembang membentuk umbi. Contohnya itu ada kentang, bengkoang, ubi jalar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tunas. Nah, tunas ini merupakan bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contohnya itu ada bambu dan pohon pisang. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif secara buatan itu dapat melalui cangkok, okulasi, sambung, stek batang, dan merunduk. Alhamdulillah untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.